Setiap kita pasti senang mendengar kata mujizat. Mujizat itu adalah satu peristiwa spektakuler yang membuat kita terkagum-kagum, bahkan hanya dengan mendengarnya. Mungkin beberapa di antara kita atau mungkin kita semua hari-hari ini sedang menanti-nantikan yang namanya mujizat terjadi dalam hidup kita. Namun tahukah saudara bahwa mujizat itu baru akan terjadi setelah ada sebuah masalah. Kita akan belajar dari kisah Alkitab, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mari kita baca sama-sama dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 9. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Saudara, perhatikan bahwa masalah yang dialami oleh murid-murid Yesus justru ketika Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dekat sekali dengan mereka. Tuhan Yesus ada di antara mereka. Masalah terjadi. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita sudah ikut Tuhan, maka kita akan mengalami atau menjalani hidup tanpa ada masalah. Kenyataannya, kita juga mengalami hal-hal sulit, masalah-masalah yang sama dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin terkadang kita merasa yang kita alami ini terlalu berat. Mungkin lebih berat dari orang-orang yang bahkan tidak kenal Tuhan sekalipun. Nah, ada 2 jenis masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kalau hal ini terjadi, maka bertobatlah lalu segera kembali kepada Tuhan. Masalah yang kedua adalah masalah yang terjadi karena diizinkan oleh Tuhan. Ini tentu ada tujuannya, yaitu untuk membentuk karakter kita. Ketika masalah mulai muncul dalam hidup kita, mulailah untuk periksa apakah masalah itu terjadi karena kesalahan kita sendiri atau karena memang Tuhan mengizinkan masalah itu untuk terjadi. Lalu kemudian responilah dengan benar. Kecenderungan kita ini, kalau kita mulai ada masalah, maka kita langsung mencoba memikirkan jalan keluar. Kita mencoba menyelesaikannya dengan cara kita. Kita mulai mikir, kira-kira siapa yang bisa kita telepon untuk minta bantuan. Kita mulai ingat-ingat siapa yang pernah kita bantu dan berharap orang itu akan membalas kebaikan yang pernah kita lakukan untuk dia dengan menolong kita lepas dari masalah kita. Kadang-kadang kita mencoba untuk mencari jalan pintas dan keluar dari masalah, yaitu dengan kabur, melarikan diri, menghindar dari masalah. Matius 14 ayat 15 sampai 16 berkata begini, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Seringkali kita tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita bukan karena Tuhan sudah tidak berkuasa lagi, namun karena kita seringkali mencoba kabur dari masalah yang sedang kita hadapi. Hal ini dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka mencoba, ada masalah, ada 5.000 orang yang tercatat di Alkitab, dan itu adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk
wanita atau anak-anak. Dan masalah yang mereka hadapi saat itu adalah hari sudah malam dan mereka harus memberi makan. Satu-satunya cara paling gampang adalah lepas tanggung jawab, kabur dari masalah itu. Caranya adalah mereka memberi usul kepada Yesus. Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi dan membeli makanan di desa-desa. Kan sekalian memberkati desa-desa di sekeliling ini, memberkati orang-orang di sekitar desa ini. Kalau 5.000 orang ini pergi membeli makan di luar. Saudara, seandainya saja Yesus menyetujui usul murid-murid tersebut, maka hari ini kita tidak akan pernah mendengar kisah ajaib Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitulah cara kerja dunia. Semua harus masuk akal, semua harus dapat solusi yang wajar. Namun Tuhan menyuruh murid-muridnya yang memberi makan 5.000 orang itu. Nah, akhirnya Filipus mengambil keputusan untuk menghadapi masalah tersebut dan tidak kabur. Dia mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Yohanes 6 ayat 7-9 kemudian mencatat begini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara, Filipus mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Dia mulai mencoba menghitung-hitung dengan logikanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 200 dinar. Sekalipun dipotong-potong kecil-kecil, nggak akan cukup. Mirip bukan dengan kita, begitu ada masalah, kita mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita. Kita mencoba dengan logika kita menghitung segala sesuatu supaya menyelesaikan masalah kita. Ketahuilah bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang terburu-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya, itu semudah membalikkan telapak tangan kita. Namun Tuhan punya waktu yang khusus. Tuhan punya rencana yang spesial untuk setiap peristiwa dalam hidup kita. Kadang Tuhan menunda dan seolah-olah berlambat-lambat dalam menolong kita. Seolah-olah Tuhan tuh tidak peduli. Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan mengabaikan kita. Itu terjadi dalam peristiwa Lazarus. Yohanes 11 ayat 6 berkata, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus sengaja menunda. Yohanes 6 ayat 6 berkata begini, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Haleluya. Untuk setiap masalah yang kita hadapi, ada tujuan Tuhan. Yang pertama, yaitu untuk membangun karakter dan kedewasaan rohani kita. Kalau hari-hari ini kita mengalami yang namanya penundaan dari Tuhan, ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, padahal kita sendiri sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan sedang membuat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita, dan ketika kita mengalami penundaan, ada manfaat yang kita peroleh. Kita menjadi pribadi yang sabar, kita jadi lebih tekun, kita menjadi lebih peka, kita menjadi orang-orang yang percaya, dan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Selalu ada proses menuju mujizat. Kadangkala kita ini hanya berfokus pada mujizatnya, dan seringkali kita melupakan proses yang terjadi sebelum mujizat itu akhirnya terjadi. Proses inilah
yang membuat kita makin hari menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Tujuan Tuhan yang kedua adalah untuk memuliakan Allah. Mujizat diadakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang masih terjadi sampai hari ini. Dan ujungnya pasti adalah untuk nama Tuhan yang dipermuliakan dan bukan kita. Mujizat yang ingin Yesus adakan pada peristiwa Lazarus, kita baca dari Yohanes 11 ayat 4 berkata begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar bahwa saudaranya Maria, Lazarus, sahabatnya Yesus itu sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kemudian Lazarus mati. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, pada peristiwa Lazarus, mujizat yang ingin Yesus adakan bukan hanya sekedar menyembuhkan Lazarus dari sakit menjadi sembuh, seperti yang diharapkan oleh saudara-saudaranya Lazarus. Namun jauh lebih dari itu. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Dia hendak membangkitkan Lazarus dari kematian. Bukan hanya menyembuhkan Lazarus, tapi membangkitkannya dari kematian. Lebih dari yang diharapkan oleh saudara-saudaranya Lazarus. Saudara, masalah dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan hari-hari ini itu sebenarnya adalah teman untuk melatih kita dan mendewasakan kita agar hidup kita ini jadi kesaksian yang hidup. Mujizat itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tujuan utama dan akhir dari mujizat yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Bukan untuk membuat kita ini jadi terkenal, kemudian populer, lalu dipanggil kemana-mana. Kita kemudian menjadi kaya, mengumpulkan kekayaan dengan mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya, orang yang mendapat mujizat jauh lebih terkenal dibanding sang pembuat mujizat itu sendiri. Ketika saudara mengharapkan sebuah mujizat yang besar, jangan heran kalau saudara akan mengalami masalah yang juga besar. Mujizat adalah sebuah proses yang melibatkan peristiwa sebelum terjadinya mujizat itu sendiri. Jadi selama proses menuju penggenapan mujizat, hidup kita itu dibentuk. Karakter kita diproses menjadi semakin dewasa, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ingat ini, mujizat adalah bagian Allah. Dan bagian kita adalah berfokus pada proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebelum akhirnya mujizat itu terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk seluruh saudara-saudaraku Tuhan yang hari-hari ini sedang ada dalam masalah dan seolah-olah mereka sudah ada di titik yang hampir menyerah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka benar-benar mengalami Tuhan. Dari semua proses yang sedang dihadapi hari-hari ini Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mengerti jalan-jalannya Tuhan, sampai akhirnya mujizat dialami oleh setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.